Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang software ArcGIS, ENVI, dan SPSS. Yang pertama adalah ArcGIS. ArcGIS adalah salah satu software yang dikembangkan oleh Esri yang merupakan kompilasi fungsi-fungsi dari berbagai macam software GIS yang berbeda seperti GIS desktop, server, dan GIS berbasis web. Software ini mulai dirilis oleh Esri pada tahun 2000. Yang pertama, ArcReader yang memungkinkan pengguna menampilkan peta yang dibuat menggunakan produk ArcGIS lainnya. Dan ArcGIS Desktop memiliki 5 tingkat lisensi. Yang pertama, ArcView yang memungkinkan pengguna menampilkan data spasial, membuat peta berlapis, serta melakukan analisis spasial dasar. Terus yang kedua, ArcMap adalah aplikasi utama untuk kebanyakan proses GIS yang pemetaan dengan komputer. ArcMap memiliki kemampuan utama untuk visualisasi, membangun database spasial yang baru, memilih, editing, menciptakan desain peta, analisis, dan pembuatan tampilan akhir dalam laporan-laporan kegiatan. Yang ketiga ialah ArcEditor memiliki kemampuan sebagai ArcView dengan tambahan peralatan untuk memanipulasi berkas save file depth geodatabase. Terus yang keempat, ArcInfo memiliki kemampuan sebagai ArcEditor dengan tambahan fungsi manipulasi data, menyunting, dan analisis. Dan yang terakhir, ArcCatalog yaitu meliputi tool untuk menjelajah, mengatur, membagi, mendokumentasikan data spasial maupun mendata dan menyimpan data-data sheet. Adapun kelemahan dan keunggulan pada ArcGIS tersebut ialah pertama, kelemahan ArcGIS perlu spek hardware yang lebih tinggi. Dalam bahasa yang simpel, ArcGIS lebih berat. Yang kedua, ArcGIS secara default tidak support multi view dan multi layout. Ini sangat menyulitkan pembuatan peta massal seperti peta kegiatan GNRHL. ArcGIS tidak 100% kompatibel dengan ArcView. Proses migrasi akan sangat revolusioner, seperti migrasi dari MS Word 2003 ke MS Word 2007. Dan terakhir, di ArcGIS terdapat install dan IT tetapi berbayar. Untuk keunggulannya tersendiri ialah ArcGIS itu sangat berguna dalam berbagai bidang kehidupan dan lebih unggul daripada sistem informasi biasa. Misalnya, pelayanan kesehatan contohnya dapat mengembangkan sebentuk peta ilustrasi sehingga dapat memudahkan user peta dalam suatu wilayah yang mengilustrasikan distribusi atau penyebaran terhadap suatu penyakit. Yang terakhir, dalam bidang geografi, misalnya kita dapat mengetahui lokasi rawan yang terjadi dari bencana alam. Dan yang kedua ialah software ENVI. ENVI merupakan suatu image processing system yang revolusioner yang dibuat oleh Research System INC atau RSI. Dari permulaannya, ENVI dirancang untuk kebutuhan yang banyak dan spesifik untuk mereka yang secara teratur menggunakan data penginderaan jauh dari satelit dan pesawat terbang. ENVI menyediakan data visualisasi yang menyeluruh dan analisis untuk citra dalam berbagai ukuran dan tipe. Semuanya dalam suatu lingkungan yang mudah dioperasikan dan inovatif untuk digunakan. Beberapa fungsi-fungsi pada sistem ENVI ialah salah satunya file management. File management, menu file pada menu utama. ENVI digunakan untuk membaca file ke dalam ENVI, menetapkan pilihan untuk keluar dari ENVI, dan fungsi manajemen program dan file lainnya. Terus yang kedua, display management. Windows menu untuk mengendalikan display dan plot Windows ENVI, termasuk memulai Windows baru, memaksimalkan ukuran jendela, menghubungkan display Windows, dan menutup jendela. Dan adapun fungsi-fungsi yang lain, kita lanjut. Kelebihan dari ENVI tersebut ialah
Aplikasi ini dapat dijalankan di berbagai sistem Windows, minimum Windows 98 atau 1998. Yang kedua, sistem pengelola datanya termasuk lengkap. Mampu menampilkan data DAVI format. Yang ketiga, mampu menampilkan data dari format raster maupun vektor. Yang keempat, proses pengelolaan NV menggunakan formula-formula tertentu sehingga menghasilkan data yang akurat. Yang terakhir, memiliki kemampuan analisis hiperspektral dengan menggunakan banyak saluran. Dan kekurangan dari NV tersebut ialah software ini menggunakan spesifikasi hardware yang cukup besar karena ada data yang dapat diolah merupakan data yang kompleks, baik data raster maupun vektor. Dan yang terakhir ialah software SPSS. SPSS tersendiri ialah program aplikasi dengan kemampuan untuk analisis statistik yang sangat tinggi, serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana, sehingga lebih mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan pointing dan clicking mouse. SPSS pertama kali muncul dengan versi personal komputer. Dalam kurung bisa dipakai untuk komputer desktop dengan nama SPSS atau PC Plus versi DOS. Tetapi dengan mulai populernya sistem operasi Windows, SPSS mulai mengeluarkan versi Windows mulai dari versi 6.0 sampai dengan versi yang terbaru seperti sekarang. Fitur yang ditawarkan antara lain IBM SPSS Data Collection untuk pengumpulan data, IBM SPSS Statistik untuk menganalisis data, IBM SPSS Modeler untuk memprediksi tren, dan IBM Analytical Decision Management untuk pengambilan keputusan. Fungsi SPSS tersendiri ialah mempunyai beberapa fungsi. Salah satunya data editor. Data editor merupakan jendela untuk pengolahan data. Data editor dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi-aplikasi spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data. Dan fungsi lain adalah sebagai contoh viewer, multidimensional pivot table, dan lain-lain. Kelebihan dari NV tersebut ialah mampu mengakses data dari berbagai macam format yang tersedia seperti pada The Best, Lotus, text file, dan lain-lain, sehingga data yang sudah ada dari berbagai format data dapat langsung digunakan untuk dianalisis. Yang kedua, SPSS memberikan tampilan data yang lebih informatif. Yang ketiga, memberikan informasi lebih akurat dengan memberikan kode alasan jika terjadi missing data. Mudah digunakan, pengguna tidak perlu belajar bahasa pemrograman. Kekurangan dari SPSS tersebut ialah meskipun tergolong program yang mudah digunakan, namun untuk dapat menjalankan program ini, pengguna minimal harus mengetahui dasar ilmu statistik terlebih dahulu. Yang terakhir, SPSS kurang relevan jika dihadapkan pada sebuah data time series. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam.